Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Masih tetap semangat ya, meskipun di siang yang terik ini Bapak Ibu semuanya bisa hadir berkumpul sampai ruangan ini full gitu ya. Alhamdulillah. Baik, saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Zulfikar Arse Sadikin selaku Komisi 11 DPR RI, kemudian juga bapak-bapak dari jajaran LDII Kabupaten Situbondo. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kita bisa berkumpul bersama pada kegiatan sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya diberikan waktu sebanyak 30 menit. Rasanya mungkin cukup padat dan singkat ya nanti yang bisa saya sampaikan supaya Bapak Ibu juga tidak bosan mendengarkan saya menyampaikan materi. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan OJK tadi sudah disampaikan oleh Bapak Zulfikar bahwa Komisi 11 itu mempunyai mitra kerja ya, salah satunya OJK. Nah Bapak Ibu mungkin sudah pernah mengetahui sebelumnya apa itu OJK, atau mungkin ada juga yang belum pernah mendengar atau bahkan memahami apa itu OJK. Gimana Bapak Ibu? Sebagian ya Pak ya. Baik, mungkin pada kesempatan kali ini coba kami sampaikan bahwa OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan lembaga negara yang independen yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, usianya memang belum terlalu lama ya Bapak Ibu sekalian ya. Berarti sekitar 12 tahun OJK ini melaksanakan tugasnya. Nah, sebelumnya kalau Bapak Ibu ketahui, OJK ini merupakan penggabungan ya. Jadi tugas OJK ini sebelumnya ada yang namanya Bank Indonesia, kemudian juga ada Bapepam LK. Nah, tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada perbankan itu pada tahun 2011 itu beralih ya karena amanat undang-undang tahun 2011, dan kemudian secara bertahap pengawasan pasar modal itu yang sebelumnya berada di Badan Pengawas Pasar Modal itu beralih ke OJK. Nah, kemudian pada tahun berikutnya di tahun 2013 pengawasan perbankan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia itu dialihkan kepada OJK. Nah, kemudian juga bertahap lagi Bapak Ibu. Jadi OJK ini diberikan mandat secara bertahap, yang awalnya itu pengawasan pasar modal, kemudian pengawasan perbankan. Nah, kemudian pada tahun 2015 pengawasan lembaga keuangan mikro atau LKM ya Bapak Ibu kenal, itu juga mulai diawasi oleh OJK. Dan terakhir pengawasan terkait financial teknologi. Mungkin Bapak Ibu pernah mengenal pinjaman online atau pinjol ya, itu perusahaannya merupakan perusahaan fintech, itu juga diawasi oleh OJK. Jadi itu gambaran terkait dengan apa fungsi dan tugas OJK. Nah, kemudian fungsi tugasnya apa? Fungsi tugas OJK mudahnya yaitu melakukan pengaturan, kemudian pengawasan, dan juga perlindungan. Jadi mengatur, mengawasi, dan juga melindungi. Mengatur dan mengawasi apa? Mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Apa saja sih lembaga jasa keuangan itu? Lembaga jasa keuangan itu ada perbankan, ada sektor perbankan, kemudian juga ada sektor industri keuangan non-bank atau disebut IKNB. Kemudian juga ada sektor pasar modal. Jadi ada 3 sektor ya yang dilakukan pengaturan dan pengawasan oleh OJK. Tidak hanya melakukan pengaturan dan pengawasan, tetapi OJK juga melakukan perlindungan. Perlindungan terhadap apa? Terhadap konsumen pengguna produk-produk dari lembaga jasa keuangan. Nah, jadi kalau di sini Bapak Ibu sekalian pernah menjadi nasabah dari perbankan misalnya ya, mungkin Bapak Ibu di sini mayoritas usahanya adalah pelaku UMKM.
Yang mana pelaku UMKM kan tentunya juga membutuhkan permodalan ya, dan mengajukan pembiayaan kepada bank. Nah, Bapak Ibu selaku konsumen itu juga berhak mendapatkan perlindungan dari OJK selaku pengawas dari lembaga jasa keuangan. Itu untuk fungsi dan tugas OJK, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian juga perlu diketahui bahwasanya berdasarkan survei dari tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Nah, survei ini dilakukan oleh OJK selama 3 tahunan. Terakhir barusan kami lakukan survei di tahun 2022, bahwasanya indeks literasi keuangan Indonesia saat ini itu sebesar 49,68%. Nah, sementara indeks inklusi keuangan itu sebesar 85,01%. Artinya ada gap atau selisih ya antara literasi dengan inklusi keuangan. Selisihnya berapa? Sekitar 35% ya kurang lebih. Nah, indeks literasi itu apa? Indeks literasi itu yang menentukan bahwasanya tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk-produk lembaga jasa keuangan itu masih setingkat 45%, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat masyarakat untuk menggunakan produk-produk lembaga jasa keuangan. Artinya masyarakat itu cenderung menggunakan produk-produk lembaga jasa keuangan tanpa mengetahui manfaat, kemudian resikonya, gitu. Jadi keinginan ya, mungkin keinginan atau kebutuhan yang mendesak membuat masyarakat itu cenderung mudah untuk menggunakan daripada mereka memahami dulu. Nah, maka dari itu pada momen kali ini kami mempunyai tugas juga melakukan edukasi kepada masyarakat, kepada Bapak Ibu sekalian supaya terkait pengetahuan ya, literasi Bapak Ibu sekalian ini bisa ya mendukung Bapak Ibu untuk bisa menggunakan produk-produk lembaga jasa keuangan. Nah, kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan fungsi dan tugas OJK Bapak Ibu. Nah, untuk tema kegiatan pada siang hari ini yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peranan OJK dalam melindungi konsumen. Nah, kita fokus kepada pentingnya perlindungan konsumen. Nah, kenapa sih Bapak Ibu kok penting ya dilakukan perlindungan konsumen gitu ya? Karena apa? Supaya penanganan pengaduan konsumen ini bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Kenapa kok begitu? Karena pada kenyataannya Bapak Ibu sekalian, banyak mungkin ya permasalahan yang dialami oleh konsumen, yang mana ketika ingin menyelesaikan dengan lembaga jasa keuangannya itu tidak menemukan solusi, atau mungkin adanya miskomunikasi, kemudian dipersulit untuk menyampaikan pengaduannya. Nah, sehingga penanganan pengaduan ini tidak bisa diselesaikan secara optimal, sehingga diperlukan suatu perlindungan konsumen. Di satu sisi juga untuk memperkuat perlindungan konsumen itu sendiri. Jadi dengan adanya dari sisi pengaturan, kemudian juga dari sisi regulator yang mempunyai tugas untuk melakukan perlindungan konsumen ini, diharapkan perlindungan konsumen ini bisa semakin diperkuat dan tentunya bisa memberikan kesejahteraan juga bagi masyarakat. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Ketika masyarakat mempunyai permasalahan atau konsumen mempunyai permasalahan terhadap lembaga jasa keuangan, mengadukan kepada bank misalnya, sementara tidak mendapatkan solusi permasalahan, akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan kepada perbankan tentunya akan turun. Nah, itu juga kan tentunya mempengaruhi juga dari bisnis lembaga jasa keuangan itu sendiri. Jadi dengan adanya perlindungan konsumen ini diharapkan baik dari konsumen itu dapat
mendapatkan solusi terbaik, kemudian juga jadi sejahtera ya sebagai konsumen, dan juga dari sisi lembaga jasa keuangan bisa mengembangkan usahanya dengan baik. Digunakan oleh calon konsumennya, sehingga ada informasi yang tidak tersampaikan antara konsumen dengan pelaku jasa keuangan itu sendiri. Dan juga adanya tingkat literasi keuangan yang rendah. Tadi disampaikan bahwa indeks literasi keuangan kita masih sebesar 40%. Artinya apa? Ada tantangan bahwa masyarakat ini belum mengetahui dan memahami terkait dengan produk-produk lembaga jasa keuangan. Dan juga di satu sisi ada juga penawaran-penawaran produk yang ilegal, yang mana ini juga tentunya memberikan resiko juga ya bagi konsumen, dan juga memberikan tantangan bagi lembaga jasa keuangan yang memang dia legal. Mungkin Bapak Ibu ketahui ya bahwa sekarang banyak sekali penawaran investasi ilegal, investasi bodong, dan juga tidak hanya investasi, tapi penawaran pinjaman-pinjaman online ilegal, yang mana modus-modusnya sekarang banyak Bapak Ibu. Jadi kita harus betul-betul bisa memahami bahwa ini perusahaan terdaftar dan berizin atau tidak. Nah, cara mudahnya Bapak Ibu untuk mengetahui perusahaan lembaga jasa keuangan ini legal atau terdaftar berizin atau tidak, itu dengan telepon, bisa telepon ke OJK, ke kontak center OJK di 157, atau juga bisa WhatsApp. Kalau Bapak Ibu sekarang kan mudahnya komunikasi melalui WhatsApp ya, bisa di add nomor WhatsApp-nya OJK di 081 157 157 157. Jadi 157-nya 3 kali. Langsung saja di chat nama perusahaannya apa, nanti akan dibalas otomatis. Jadi sebelum menggunakan pinjol, sebelum berinvestasi, Bapak Ibu harus cek dulu apakah ini memang ilegal atau tidak. Karena apa? Kalau ilegal, ketika ilegal Bapak Ibu tidak akan bisa istilahnya kerugian yang Bapak Ibu alami ketika uang yang kita tanamkan, kita investasikan di tempat yang ilegal atau bodong itu akan sulit untuk kita tarik kembali karena perusahaannya tidak berizin, dan uang biasanya sudah dibawa lari kemana-mana oleh para pelakunya gitu. Jadi sebelum kita memilih, kita harus pastikan dulu bahwa dia terdaftar dan berizin. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perlindungan konsumen juga ada upaya-upaya yang perlu kita lakukan supaya perlindungan konsumen ini bisa berjalan secara efektif, yaitu ada 2 langkah. Yang pertama, langkah preventif dengan cara melakukan literasi dan edukasi serta meningkatkan inklusi keuangan. Jadi melalui kegiatan ini diharapkan Bapak Ibu bisa semakin memahami ya terkait dengan manfaat, resiko dari produk-produk lembaga jasa keuangan sebelum Bapak Ibu memilih untuk menggunakannya. Bisa juga Bapak Ibu membaca melalui website atau berita-berita ya terkait dengan peningkatan literasi keuangan. Kemudian juga pelayanan konsumen. Jadi upaya preventif atau pencegahan ya yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan pelayanan kepada konsumen dengan pelayanan yang baik, sehingga diharapkan tidak akan terjadi atau timbul permasalahan di kemudian hari. Kemudian juga adanya kebijakan-kebijakan terkait dengan perlindungan konsumen. Kebijakan apa saja? Bisa peraturan yang dibuat oleh regulator. Nah, terkait dengan perlindungan konsumen itu sendiri,
OJK juga mengeluarkan beberapa ketentuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mana di sana mengatur terkait dengan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nah, di POJK tersebut itu OJK memang wajib meneruskan ya kepada lembaga jasa keuangan untuk bisa menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan konsumennya. Dan lembaga jasa keuangan wajib untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh konsumen ataupun masyarakat dengan batas waktu yang sudah diatur sesuai ketentuan. Nah, kemudian untuk upaya perlindungan konsumen juga ada upaya represif. Jadi ketika sudah terjadi suatu permasalahan dengan lembaga jasa keuangan, itu bisa dilakukan tindakan-tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan. Misalnya memberikan sanksi kepada perbankan yang memang dirasa dia tidak mengedepankan ya prinsip perlindungan konsumennya, yang mana merugikan konsumen pengguna produk-produknya melalui sanksi tadi, dan juga bisa melakukan penghentian kegiatan usaha terhadap lembaga jasa keuangan itu sendiri. Kemudian juga bisa dilakukan fasilitasi terhadap pengaduan-pengaduan yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila nanti terdapat Bapak Ibu yang mungkin menjadi nasabah baik di perbankan maupun di non perbankan, itu bisa disampaikan pengaduannya, nanti akan kita bantu fasilitasi dan kita akan sampaikan kepada lembaga jasa keuangannya. Selain itu juga ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa Bapak Ibu. Jadi ketika pengaduan yang disampaikan kepada lembaga jasa keuangan ini tidak mendapatkan solusinya, itu akan ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa, itu seperti lembaga pengadilan ya, di luar pengadilan, yang akan bisa menyelesaikan permasalahan yang tidak mendapatkan solusi dari lembaga jasa keuangan. Baik, mungkin yang terakhir Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu mendapatkan permasalahan dengan lembaga jasa keuangan, bisa disampaikan pengaduannya kepada OJK melalui aplikasi portal perlindungan konsumen. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses APPK melalui website di kontak 157.ojk.go.id, atau juga bisa langsung telepon ke kantor OJK Jember atau melalui langsung call center OJK di 157. Atau barangkali Bapak Ibu kebetulan lagi berkunjung ke Jember, juga bisa mampir ke kantor OJK di Jember. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa diterima ya Bapak Ibu dengan baik, dan tetap semangat. Mungkin dari saya sekian, nanti saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.